Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika, your amazing mentor dalam sebuah acara The Mentors. Jadi sengaja acara ini kita mengundang para mentor, para orang-orang yang menginspirasi dalam kehidupan saya. Dan kebetulan saya lagi di Balikpapan dan wajib fardu kudu'ain kalau ke Balikpapan tuh makan namanya kepiting danditos ya. Dandito ya, nggak pakai S ya. Dandito. Cuman ini udah diberesin, tadi udah makan berapa biji kita kepiting. Enak banget. Kagak bohong, luar biasa. Sayangnya nggak buka cabang, ini dia. Nah, kebetulan ini ada Pak Rudi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah ownernya dan tadi cerita banyak, sangat menginspirasi. Jadi ini ceritanya gimana Pak Rudi? Kok bisa jadi punya restoran kepiting? Awalnya dulu memang bisnis apa gimana? Saya tidak pernah bermimpi untuk punya restoran karena saya seorang pekerja profesional di Jadi boleh perasaan takutnya nggak kedengaran? Ya, saya bekerja profesional tadinya di perusahaan punya dan saya harapkan sampai pensiun saya. Ini udah sempat pensiun ya? Pensiunnya dipaksa ya. Oh, mempensiunkan diri. Dipensiunkan. Dipensiunkan. Nah, dari situlah saya mencari kerja tidak dapat karena saya menciptakan pekerjaan. Saya bertekad merubah pola pikir saya sebagai orang bekerja menjadi seorang entrepreneur. Itu yang membuat saya punya restoran itu. Ini restoran pertama apa dulu langsung jualan kepiting apa jualan apa dulu? Tidak, yang pertama kita kan biar kedengaran suaranya. Pertama kita jualan nasi pecel gampang. Jadi pernah pecel, ya, gagal itu. Rawon, ya, ada juga masakan yang lain kayak sate, kambing itu, magulinya, ada juga bakso, pernah itu Makassar, sop kalido, sop kopi lembu donggala. Dan macam-macam, bahkan sampai ke western food kita udah pernah bikin hamburger, pizza, sampai ke steak kita pernah, tapi itu gagal semua. Jadi gagal mah udah makanan sehari-hari dulu ya? Ya, tapi saya lihat ada dua restoran yang ramai di sini gak jauh, itu yang satu jual kepiting, yang satu jual ikan bakar. Dari situlah saya punya pola pikir gimana kalau konsep dua restoran saya jadikan satu di sini. Karena yang satu restoran sering tutup karena nggak bisa tahan. Yang satunya boleh nyimpan siang. Cuman celakanya saya nggak bisa masak. Jadi nggak bisa masak, istri juga nggak bisa masak. Kalau masakan rumah gitu. Masak seperti restoran dua itu nggak bisa. Yang kedua nggak ada modal. Nggak bisa masak, nggak ada modal. Oke. Ada yang punya, saya cuma pola pikir aja. Pola pikir. Ide-ide, kemudian kita bikin konsep itu, kemudian membuat istilah sambil jalan kita bikin jalan. Sambil jalan kita bikin jalan. Maksudnya gimana Pak Rudi? Ya kita mau jualan tapi nggak ada modal, nggak ada juga kemampuan, kita mulai belajar dari internet. Waktu itu kita mau bikin asam manis dengan komposisi yang itu kita coba, ternyata rasanya beda. Kemudian kita belajar sama tetangga, sama teman, bagaimana sih membuat kepiting asam manis itu. Nah, mereka masih input. Inputnya ini berbeda-beda. Yang satu bilang pakai gula pasir, yang satunya gula merah. Dua-duanya saya masukkan. Kalau yang satu bilang pakai seri, satu pakai daun jeruk purut, saya masukkan dua-duanya. Satu lagi masukkan jahe, masukin juga. Dan segala macam. Akhirnya terciptalah yang namanya kepiting saus dandito itu. Awalnya itu ya? Awalnya itu. Jadi saus campur-campur sebenarnya. Karu-karuan itu namanya, lano juga. Tapi tidak langsung jadi karena komplain dari tamu banyak sekali. Bahkan mulai dari kepitingnya yang kualitasnya jelek sampai makanannya tidak enak, kemanisan lah, keasinan, ada kayak cola itu. Dari situ kita belajar dari komplain karena itu tidak ada pelajaran di sekolah. Jadi apa sorry? Konflik dari komplain dari komplain customer itu, kalau dibilang kemanisan kurang gulanya, kalau terlalu pedas saya kurangin lomboknya dan seterusnya, sampai satu saat kita temukan yang lalu standar dan saya bikin resep itu orang uji itu pun saya bikin standarisasi dan saya kasih nama saus dan gitu karena nggak tahu dikasih nama nama anak saya lah, karena saya sayang nama anak saya kasih nama dan itu nama anak ya. Dan ya sekarang sudah mulai dikenal saus dan itu awal dari cerita saus dan itu. Akhirnya berkembang jadi, kalau saya kan paling suka tuh yang bawang itu kan, bawang putih itu the best banget itu. Di sini kalau the best semuanya the best. Karena kita jualan yang the best.
Tapi kalau yang paling banyak penjualannya di sini adalah lada hitam. Lada hitam. Lada hitam. Karena ladanya itu semuanya masakannya lokal semua. Mulai dari barangnya sampai bumbunya lokal semua dan gampang didapat di sini. Masaknya itu tradisional, cuma saya kemas sama standar saya internasional. Pelanggan saya mulai umur 6 bulan ada, sampai umur 90 juga ada. Semua bisa menikmati makanan di sini. Kalau boleh tahu sehari itu bisa berapa kepiting? Tergantung, ini kan musim kemarau. Musim kemarau ini agak kurang kepiting. Karena mereka itu hidupnya di lumpur, di hutan mangrove. Itu namanya kepiting lumpur, mud crab ini. Ini kepiting lumpur gede ya? Kepiting lumpur. Nah, dia hidupnya di mangrove sana. Kalau lumpurnya kering, kepitingnya nggak ada. Nah, untuk soka itu bibitnya juga ada bahan untuk membuat kepiting soka itu juga kurang di musim kemarau seperti ini. Tapi ya mungkin sekitar antara 100 kilo. 100 kilo? Ya, berapa ekor 100 kilo? Kali 3, karena kita pakai size 300 gram. Itu dari Balikpapan? Itu Ya, lokal dari Andil, Sungai Mariam, kemudian dari Barat Pukul 5, dari Palembang, sekitar sini. Luar biasa, sangat menginspirasi. Dari nggak tahu cara masak sebenarnya, ya kalau masak rumahan aja bisa, nggak punya modal. Ya, tadi yang menarik tuh nggak punya jalan tapi malah buka jalan gitu ya. Sambil jalan bikin jalan istilahnya. Bikin buku bagus sih sambil jalan. Bikin, ya bener, sambil jalan bikin jalan. Terbukti tadi saus Dandito yang tadi ya campur-campur ya. Tamunya minta lada hitam, kita bikin lada hitam. Orang kita asam manis kita bikin, kita goreng. Belajar dari komplain orang Ya, justru. karena kita ingin memenuhi permintaan customer kan. Jadi apa yang dia minta, usahakan kita bisa penuhi. Nah, sekarang setelah ini sukses, tadi Pak Rudi cerita mulai ngembangin bikin toko roti, steak, gitu. Itu mengajarin anak-anak saya untuk berbisnis sebagai entrepreneur, disebut dengan konsep yang berbeda karena zamannya juga beda gitu. Lokasi juga beda. Di Bandung sana itu atau di Bali susah kepiting, dan kalau kepiting mati nggak bisa dimasak karena kepiting kalau mati atau binatang laut yang lain itu zatnya berubah dari histidin itu berubah jadi histamin. Histamin itu yang bikin orang alami. Jadi kita cari bahan yang ada di sana dan cari apa sih yang dibutuhkan orang di sana. Nah, itu menumbuhkan jiwa entrepreneurnya. Bagaimana dia menjadi seorang entrepreneur dengan konsep yang berbeda. Tapi kan sama-sama kita jualan. Gitu. Nah, mereka belajar. Nah, kebetulan saya dari Paris kemarin itu sama anak saya yang latih. Kalau di Indonesia bikin kayak gini kayaknya bagus. Karena di Indonesia sudah ada roti A, roti B, roti C gitu kan. Artinya orang suka makan roti gitu ya. Yang penting jualannya itu di tempat yang benar gitu. Right market, the right place gitu kan. Nanti kita coba yang bikin di Bali sama di Bandung. Dan franchise pertama bapaknya. Di Balikpapan. Jadi sejak dini anaknya sudah diajarin memang belajar untuk menjadi entrepreneur karena zaman sekarang nyari kerjaan sulit. Apalagi di Balikpapan nih kayaknya kan oil MG sudah everywhere. Ya, mungkin kalau yang saya standar ini bisa nanti anak saya mungkin ya komisi lah istilahnya. Enggak, udah belajar jadi entrepreneur aja. Dan entrepreneur itu bukan kita itu tidak mau kerja di sana sih, tapi masih jago saya. Kan prinsipnya kalau mau berusaha itu kita nggak boleh malas. Bodoh nggak apa-apa lah. Bodoh nggak apa-apa, asal jangan malas. Yang kedua, ada kemauan. Karena tanpa kemauan, kita bisa karena kita mau. Kita bisa karena kita mau. Iya, kalau dipaksain, suruh belajar musik lah anak-anak. Bapaknya nyuruh anaknya kasih nggak bakalan jadi. Tapi pada disuruh, kalau anaknya ingin belajar musik, saya nggak ngeleskan, saya nggak nyuruh, kamu juga bisa main gitar ya. Jadi itu kan pola pikir yang sangat sederhana. Anda belajar karena kamu mau. Kalau nggak mau, kamu pasti paksain. Oke, jadi ini ada tips and trik sukses dari Pak Rudi Dandito. Yang pertama, jangan malas. Yang kedua, harus punya kemauan. Ya. Dan lagi yang ketiga, Pak Rudi, yang bisa di-sharingkan. Secara ini kita adalah makhluk sosial yang punya Tuhan. Yang disitulah niatnya dulu. Sesuatu tergantung dari niat. Kalau nawainya sudah benar, pasti deh buahnya manis. Merinding saya. Dan saya keliling Ya, meskipun itu tidak semudah yang kita bayangkan, tapi itu ujian memang harus dilalui. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, jadi jangan malas,
kemauan harus kuat. Yang ketiga, ada niatnya, ada Tuhan, ada Allah Subhanahu Wa Taala. mohon sama Allah yang diberi supaya terwujud. Ini yang bikin beliau sukses kayaknya ya, bahwa menghadirkan Allah ini Sang Maha Kaya untuk mengkayakan hambanya. Insya Allah bisa. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan tadi saya kata tadi Bapak Pak Rudi cerita ke Bandung bikin steak, roti. Jadi sebenarnya karena ini banyak yang nonton nih para calon pengusaha ya, para pemula katakan seperti itu, mereka juga banyak yang sudah menengah untuk scale up bisnisnya. Ini sebenarnya kan ada yang bilang begini Pak Rudi, gue punya produknya dulu, baru cari marketnya, atau cari market yang tepat baru kita create produknya. Menurut Pak Rudi? Kalau saya pertama harus bikin konsep dulu deh. Konsep. Bikin sesuatu kalau nggak ada konsepnya berantakan juga. Oke. Nah, terakhir itu kita harus bisa menjual produk. Bagaimana kita menjual produk? Yang paling gampang kalau mau jual produk, kita harus punya teman. Harus dibangun yang namanya network, relasi. Kalau di Islam itu silaturahmi. Tapi saya punya istilah sendiri. Everything okay with 267. Everything okay? With 267. 267 Nama 267. 267 kalau di pianis itu 2 itu re, 6 itu la, 7 sih relasi. 267 itu relasi. Kalau saya 123 do re mi. Nggak ada artinya sih. Nah, karena kalau Anda membuat usaha, yang pertama beli itu yang kenal. 267 ya, Yang kenal. Cobain ya kan, cobain. Karena kenal, orang yang datang sini beli dulu karena kenal sama saya. Nah, bangun untuk relasi yang sebaik itu. Dasarnya sebagai entrepreneur itu adalah kejujuran. Kejujuran itu bisa didapat kalau ada keikhlasan. Kita kerja ikhlas, jujur, dan siap-siaplah dimarahin orang. Karena begitu dimarahin orang itu adalah ilmu yang tidak dapat di sekolah. Kenapa? Dimarahin orang. Ada dua mungkin. Kalau kita sekolah, kita bodoh. Jangan sampai kita dimarahin orang itu. Tidak ada orang marahin yang orang nggak punya salah atau nggak punya kebodohan. Orang marah itu karena kebodohan kita tuh bisa kelalaian atau bisa seperti itu. Nah, itulah yang harus diperhatikan sebagai entrepreneur itu. Kejujuran, keikhlasan itu penting. Bodoh nggak apa-apa lah. Orang bodoh kan nggak selamanya. Kan kita dikasih pikiran, otak yang untuk berpikir, ya kan? Dan sebenarnya kan nggak ada orang bodoh, yang ada orang yang malas belajar aja sebenarnya. Kegagalan itu kebanyakan dari malas, bukan karena kebodohan. Dengerin anak muda, kayak tua aja gitu. Saya juga masih muda loh. Usia berapa sih? Kalau di 38 kalau malam. Oh, 38. Kalau malam saya 18 loh gitu. 38 jalan. 38 jalan. Jalan malam. Bagus sekalian, luar biasa. Ini inspirasi yang langsung dari orangnya, bukan sekedar teori, tapi juga sudah dipraktekkan dan jadi gitu. Dan tadi beliau cerita tentang bagaimana kejujuran dan keikhlasan adalah modal utama untuk Anda sebagai seorang entrepreneur. Penutup Pak Rudi, buat teman-teman yang memang sedang merintis sebuah usaha, apa motivasi dari Pak Rudi buat teman-teman? Oh, pertama sebagai entrepreneur harus membangun personalitinya dulu. Personality. Ya, itu dasarnya lagi. Personality harus dikenal orang yang baik, jujur, kemudian ada pengikutnya mungkin humoris atau suka musik atau apa dalam macam itu yang membuat semakin banyak teman. Personality, catat. Personality. Yang kedua, kita harus membakar semangat. Membakar semangat, motivasi. Semangat, ya, bahwa ini kita lakukan semata-mata ya dengan ridha Allah untuk menghidupi keluarga. Masya Allah. We love the children, we love the wife and everything. Kita mencari nafkah ini memang untuk itu. Jadi kerjanya harus serius. Karena kalau kita kerjanya tidak jujur, itu ya kurang berlokal bilang orang itu kan. Itu yang dibangun harus personalnya. Yang ketiga itu kemungkinan ya harus ada entertainment. Kita bisa memberi entertainment pada orang mulai dari cerita lucu, bisa juga memain musik atau hobi yang lain seperti saya ini. Selain musik saya juga olahraga, kita main para motor itu kan. Ada yang lain mungkin suka. Intinya 267 tadi ya, membangun relasi dengan musik, dengan olahraga bareng. Ya, yang seperti itu. Bahkan saya kenal sama Pak ini, Pak Kamil bukan kenal begitu aja, kenalnya kan dari sosmed aja teman dia. Karena orang bilang kan saya dikebut atau bukan. Dan beliau juga kita suka pakai buat beliau punya villa ya, pengajian. Makanya staff-staff sini juga ada pengajian pagi-pagi tadi saya dengar. Nah, kalau penting kita juga harus menyisihkan rezeki kita untuk
kita membina beberapa panti sosial. Ya, kita untuk kegiatan pengajian juga ada, kemudian pembangunan rumah-rumah ibadah kita pernah. Salah satu sekarang membangun panti asuhan yang ada di Mangga Al-Muhajir. Dulu kita sudah selesai pembangunan satu pondok pesantren Alijah yang kilo 15 dan itu sudah saya serahkan ke yayasan sekarang. Saya nggak bisa donatur aja lah ya kita ya. Oke, dan karyawan ini bukan karyawan tapi depak family, Keluarga ya, keluarga besar saya, dianggapnya keluarga. mana dia yang betul-betul menyintai pekerjaannya, menyintai juga kita satu sama lain, dibikin harmoni, tidak cuma muslim, siapa muslim saya. Tapi mereka saya beri waktu cukup untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pada hari besar saya liburkan, kemudian yang muslim kalau 7 tahun dapat umroh. Kalau sudah kerja 7 tahun, Betul. kerja di sini buruan. Dapat umroh gratis di sini. Umroh Abidin. Umroh Abidin, apa tuh? Atas biaya dinas. Ada Abidin, ada 267 nih ilmu siang ini nih. Aduh, Masya Allah. Oke, thank you Pak Rudi atas ilmunya dan yang membuat saya merinding, terinspirasi dengan gaya yang sangat sederhana, original gitu ya, jujur bener. Dan inilah sosok inspirasi, sosok yang sangat memotivasi dari dibalik kesuksesan Kepiting dan Dito yang melegenda di Balikpapan. Subhanallah. Subhanallah. Kalau Dan bahasa Prancisnya itu Sulabi. Selavi, très bien. Je parle français. Voilà. Dan ini merupakan jawaban bahwa dari kerendahan hati beliau bahwa sebenarnya bukan Pak Rudinya yang hebat, tapi Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Insyaallah. Oke, itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat semua dimanapun Anda berada, thank you banget dan jangan lupa subscribe di channel saya Amazing Mentor, Instagram Amazing Mentor, Telegram, di Spotify, di SoundCloud, di Facebook, di semuanya. Pokoknya cari Amazing Mentor. Kita akan persembahkan kepada Anda konten-konten yang bernilai dan menginspirasi buat kita semua. Saya Andika dan Pak Rudi dan Dito dari Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.